Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa kelas 4 sekolah dasar, dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas pelajaran yang ke-8 dengan materi mari berperilaku terpuji. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, adik-adik, kita lanjut ke pelajaran kita. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Itu ada gambar apa? Ya, nah, itu ada gambar siswa sedang membaca di perpustakaan. Nah, apakah kebiasaan membaca ini juga menjadi kebiasaan adik-adik? Ya. Nah, adik-adik harus membiasakan diri untuk membaca. Nah, perilaku terpuji yang pertama yang akan kita bahas adalah gemar membaca. Nah, ada pertanyaan adik-adik. Bagaimanakah kita menjadi pandai? Ya. Bagaimana? Nah, jawabannya adalah kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Ya, adik-adik. Ingat, ketika ingin pandai, ya adik-adik harus belajar. Nah, selanjutnya, dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik ingin menjadi anak yang pandai, adik-adik harus rajin belajar. Adik-adik harus rajin membaca, karena dengan membaca adik-adik akan mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, adik-adik, selanjutnya di sini ada manfaat gemar membaca. Ya. Jadi ketika adik-adik rajin membaca, gemar membaca, maka akan bermanfaat bagi kita, ya, bagi adik-adik ya. Nah, ini adalah manfaat dari gemar membaca ya. Yang pertama, menjadikan kita pintar. Nah, dengan gemar membaca, adik-adik akan menjadi anak yang pintar. Kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Ya. Jadi dengan gemar membaca, adik-adik akan selalu bertambah pengetahuannya. Adik-adik akan selalu bertambah informasi yang adik-adik dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya, memperbanyak ide. Jadi ketika adik-adik rajin membaca, maka pengetahuan adik-adik akan bertambah, ya. Informasi yang adik-adik ketahui akan bertambah, dan jadilah adik-adik yang anak yang pintar.
Kemudian adik-adik bisa mempunyai banyak ide-ide cemerlang karena tadi rajin membaca. Nah, selanjutnya adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Ini ada dua gambar. Ya, gambar yang pertama coba adik-adik perhatikan. Di situ ada seorang anak yang hendak berangkat sekolah. Ya, ini hanya melewati titian bambu ya. Itu di bawah itu ada gambar sungai ya, sungai. Kemudian di atasnya ada titian bambu ya. Kemudian pegangannya itu cuma tali. Nah, begitulah seorang anak ingin berangkat sekolah dengan menyeberangi sungai dengan titian bambu itu. Nah, kemudian gambar yang kedua ada seorang anak yang ya ini sedang belajar ya, sedang belajar. Nah, jadi materi yang kedua yang akan kita bahas adalah pantang menyerah. Nah, pernahkah adik-adik bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Nah, itu tadi ya, seperti yang digambar yang sebelumnya bahwa seorang anak menyeberangi sungai untuk berangkat sekolah dengan hanya terdiri dari jembatan ya, melewati jembatan yang terdiri dari beberapa titian bambu. Pernahkah adik-adik membayangkan ketika adik-adik harus seperti itu ketika ingin berangkat ke sekolah? Kemudian yang kedua, pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Nah, anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikanmu tidak sabar ya. Jadi adik-adik, jangan cepat berputus asa dan jangan gampang menyerah. Meskipun kita menemui kesulitan ya, kita harus berusaha menyelesaikannya ya. Contoh tadi ada anak-anak yang harus berjuang ya, melewati sungai dengan jembatan yang terdiri dari beberapa titian bambu. Itu dia pantang menyerah ya. Dia bersemangat untuk berangkat ke sekolah meskipun dengan jalanan yang sulit ya, medan yang sangat ekstrim ya. Anak itu tetap berusaha untuk berangkat sekolah untuk belajar ya. Nah, mudah menyerah ya menjadikanmu tidak sabar. Jadi ketika adik-adik menjadi mudah menyerah ya, maka itu akan menjadikan adik-adik tidak sabar. Selanjutnya, bukti dari sikap pantang menyerah antara lain ya. Yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini berlaku untuk adik-adik, harus semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Itu merupakan bukti bahwa adik-adik itu tidak pantang menyerah. Kemudian, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri ya. Adik-adik ketika di rumah tidak punya kegiatan ya, cari pekerjaan. Misalkan bantu-bantu orang tua menyapu lah, bantu ibu membersihkan tempat tidur lah, bantu ibu di dapur lah, bantu ayah di kebun, bantu ayah di sawah dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh berdiam diri ya. Itu merupakan wujud atau bukti sikap pantang menyerah ya. Oke. Nah, adik-adik, itulah tadi dua perilaku terpuji yang kita pelajari pada materi kali ini, yakni tentang gemar membaca dan pantang menyerah. Nanti pada materi selanjutnya masih ada dua perilaku terpuji lagi yang akan kita bahas. Namun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya menutup pelajaran ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik.
Yang pertama, tuliskan manfaat gemar membaca. Yang kedua, tuliskan bukti seseorang memiliki sikap pantang menyerah. Nah, adik-adik, semangat mengerjakan tugasnya. Kita harus pantang menyerah ya, harus semangat. Sesulit apapun itu, harus adik-adik bersemangat untuk mengerjakannya. Oke adik-adik, terima kasih banyak. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.